Halo, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara daftar rekening neobank dari awal hingga akhir. Pokoknya sampai jadi rekening dan siap digunakan ya teman-teman. Nah, keunggulan dari neobank ini adalah banyak sekali sebenarnya. By the way, saya tidak disponsori ya. Saya murni hanya bikin tutorial saja. Karena ya emang saya sudah lama menggunakan dan menurut saya cukup menarik di neobank ini. Selain fitur-fiturnya yang banyak dan enaknya ada fitur pinjamannya yang limitnya juga cukup oke sih menurut saya. Nah, kalian bisa pinjam uang di neobank ini dengan limit maksimal 25 juta rupiah. Semakin tahun mungkin limitnya akan batasnya akan semakin tinggi ya teman-teman. Jadi langsung aja gimana cara daftarnya, kita mulai. Pertama kalian install dulu aplikasinya, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Kalau udah langsung aja masuk seperti ini, dan kalau muncul notif-notif seperti ini teman-teman tinggal klik izinkan. Pokoknya izinkan aja ya. Lalu teman-teman klik daftar atau login. Nah di sini nih teman-teman harus daftar dulu ya. Kita masukkan nomor HP yang aktif ya teman-teman. Nah, untuk bagian kode referral ini teman-teman bisa masukin ini nih. Nah, seperti ini ya teman-teman, kode referralnya 9GGKD2. Langsung aja teman-teman klik lanjutkan. Nah, terus teman-teman klik bagian ini nih. Jadi teman-teman di situ kan ada bawahnya nomor HP, itu ada gambar KTP. Teman-teman buka saja. Karena kalau teman-teman tidak mendaftarkan KTP-nya ya nggak bisa transaksi ya. Jadi klik itu, kemudian teman-teman ini centang seperti ini, lalu buka rekening ya teman-teman, buka rekening sekarang. Nah, terus teman-teman tinggal foto KTP-nya nih. Klik gambar kamera itu ya, lalu foto KTP-nya. Oke, setelah saya klik-klik dan ulang kali tadi langsung berhasil ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami seperti itu, klik-klik saja terus ya. Dan teman-teman tugasnya di sini selanjutnya adalah mengecek namanya udah bener apa belum, NIK-nya sudah bener apa belum. Kalau datanya ada yang salah, teman-teman edit saja ya, karena data ini terisi otomatis berdasarkan KTP yang kita foto tadi. Jadi diedit kalau ada yang keliru. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah dan centang bagian ini lalu verifikasi. Nah, terus di sini teman-teman isi nama ibu kandungnya siapa, status perkawinan, dan sesuaikan saja itu penghasilannya. Ini hanya formalitas, yang paling penting adalah nama ibu kandung ya. Kalau yang lain itu hanya formalitas saja. Baik, kalau sudah diisi semuanya, untuk tujuan pembukaan rekening isi saja bebas. Pokoknya hanya ya, formalitas saja itu, kecuali nama ibu kandung ya. Kalau nama ibu kandung itu sangat penting sekali. Kalau sudah langsung aja teman-teman klik lanjutkan ya. Klik lanjutkan. Nah, langkah terakhir ini adalah verifikasi wajah ya. Jadi teman-teman yang buka rekening ini harus orang yang bersangkutan atau data KTP yang didaftarkan, nggak boleh orang lain ya. Nah, kalau sudah verifikasi wajah, maka di sini pembukaan rekening sedang diproses. Udah gitu aja ya, enak kan ya. Langsung aja teman-teman klik konfirmasi. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat ya statusnya di bagian itu, pembukaan rekening sedang ditinjau. Nah, sambil menunggu pembukaan rekening sedang ditinjau ini, saya kasih tunjuk nih bahwa fitur-fiturnya itu menurut saya menarik ya. Karena yang pertama, kalau teman-teman nyimpen uang di sini itu nggak malah berkurang, tapi malah nambah. Kok bisa ya? Karena ada fitur kayak deposito, cuman bunganya sedikit lebih tinggi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu di bagian mana ya? Karena ini rekeningnya belum jadi saya belum bisa nunjukin. Jadi ini yang bisa nunjukin cuma fitur pinjaman ini teman-teman. Letaknya adalah di bagian menu-menu ini. Nah, teman-teman bisa klik bagian pinjaman. Nah, ini dia fitur pinjamannya, maksimal itu 25 juta seperti yang apa saya bilang di awal tadi ya. Kalau teman-teman pinjam di sini, limitnya bisa mendapatkan mulai dari 1 juta sampai 25 juta. Nah, kemungkinan itu ya bisa naik lagi. Maksudnya batas pinjamannya bisa naik lagi ya teman-teman, bisa sampai 50 juta untuk nanti-nantinya ya. Ini saja fiturnya termasuk baru, tapi limit tertingginya bisa 25 juta. Jadi cukup menarik fitur-fiturnya ya. Terus bagian yang lain juga banyak sebenarnya yang bermanfaat untuk saya. Misalkan transfer virtual account itu juga cukup bermanfaat ya teman-teman. Di situ ini belum bisa lihat sih. Ini nih transfer VA itu ya, transfer virtual account. Itu cukup bermanfaat. Jadi teman-teman itu biasanya kan pakai BRI virtual account gitu-gitu, bayar
Briva, bayar BNI virtual account, itu bisa lewat sini teman-teman. Oke, setelah kita ngomong panjang lebar tadi dan status rekeningnya sepertinya sudah selesai. Bisa kita lihat di sini saldonya sudah muncul dan kita bisa top up atau isi rekeningnya ya. Nah, caranya seperti ini. Belum teman-teman ternyata ya. Oh, sudah, ini sudah. Nah, kalau sudah masuk ini langsung aja teman-teman mau isi saldo berapa gitu. Sebenarnya nggak usah di sini nggak apa-apa, tapi teman-teman klik aja itu bagian itu ya, rekening pribadi. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat nomor rekening teman-teman letaknya ada di atas itu ya. Itu adalah nomor rekening kalian. Tapi di sini ada dua jenis tabungan ya, teman-teman. Yaitu tabungan NeoNow, kemudian tabungan reguler. Bedanya apa? Kalau teman-teman nyimpannya di tabungan NeoNow, seperti yang saya bilang tadi, itu uangnya malah nambah ya. Semakin banyak uang kalian yang teman-teman simpan itu, maka akan semakin banyak juga keuntungannya. Karena bunganya itu bisa 5% per tahun loh teman-teman. Nah, jadi saran saya teman-teman nyimpennya di NeoNow aja. Jangan di reguler ya. Terus apakah uang kita dikunci? Enggak teman-teman ya, karena Neobank ini enak banget lah. Uang kita nggak dikunci. Kalau di NeoNow teman-teman bisa tarik kapanpun, uang nambah bisa narik kapanpun, fleksibel banget ya. Nah, jadi itu untuk nomor rekeningnya. Untuk ngisi saldonya teman-teman bisa minta transfer ke teman atau bisa ngisi dari rekening lain dengan nama bank, yaitu Bank Newcomers kalau transfer ya, dan nomor rekeningnya yang tadi terus teman-teman kirim ke sini. Sekarang kartunya gimana bang? Nah, untuk masalah kartu fisik di aplikasi Neobank ini teman-teman nggak dapet ya. Jadi ini Neobank ini hanya bentuknya digital, bank digital ya teman-teman. Sama seperti Sibank, ya mirip juga seperti Dana, OVO, Shopee, tapi ini adalah bank teman-teman ya. Kalau Shopee, Dana itu kan e-wallet, jadi limitnya itu kayak terbatas lah, nyimpen uangnya juga terbatas. Kalau nggak salah kalau Dana itu 40 juta dan transaksinya pun keluar uang masuk itu juga kalau nggak salah 40 juta teman-teman. Kalau ini rekening bank, kalian mau nyimpen lebih dari 100 juta juga bisa ya. Bedanya itu bisa nyimpen uang besar kalau bank digital. Ya, bank digital ada ini Neobank, Sibank itu bisa nyimpen uang lebih dari 100 juta. Kalau Dana e-wallet itu Shopee gitu-gitu, GoPay itu terbatas. Sampai sini paham ya? Segini dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi itulah tadi gimana cara daftar rekening Neobank dengan mudah. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka, share jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.